Pindad atau Perindustrian Angkatan Darat menjadi pusat pembuatan persenjataan Indonesia. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi Pindad bahkan telah digunakan oleh negara-negara tetangga. Saya kurang tahu kalau misalkan Indonesia bisa membuat senjata sendiri atau tank sendiri. Emang ada ya, Mbak? Oh, kalau itu saya kurang tahu. PT Pindad. Kalau Pindad pernah dengar sih, tapi kurang tahu. Nggak tahu. Karena yang saya tahu Indonesia itu mengimpor senjata atau tank itu. Panzer Anoa, mobil tempur ringan Komodo, senapan serbu, pistol, mortir hingga peluru. Alat tempur ini tak asing bagi dunia militer di dunia. Tapi siapa sangka bila peralatan tempur tersebut adalah produksi Indonesia. Adalah Pindad atau Perindustrian Angkatan Darat yang menjadi pusat produksi alat utama sistem pertahanan. Bukan hanya untuk kepentingan domestik, tapi juga dipesan oleh pihak internasional. Perusahaan alutsista yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat ini berdiri sejak masa kolonial Belanda. Nama Pindad sendiri baru digunakan pada tahun 1983, saat pengelolaannya berada di bawah TNI Angkatan Darat. Awalnya, Pindad menggandeng pihak asing pemegang lisensi untuk menciptakan perlengkapan militer. Namun seiring perkembangannya, Pindad mampu memproduksi alutsista secara mandiri. Semula Pindad hanya memproduksi persenjataan untuk TNI, Polri, dan kebutuhan dalam negeri lainnya. Namun lambat laun produk hasil karya Pindad mulai dilirik oleh negara-negara asing. Yang sudah terjadi secara rutin itu munisi, terutama munisi kecil. Dan beberapa munisi berat itu sudah dipakai di beberapa negara ASEAN ya, sudah secara rutin memakai produk-produk kita. Apresiasi ini memacu Pindad untuk mengembangkan teknologi. Selain amunisi dan senjata, kendaraan militer mulai diproduksi pada tahun 2008. Produk lokal berkualitas dunia ini langsung menjadi primadona di mata beberapa negara tetangga. Malaysia langsung memesan Panzer Anoa, sementara Timor Leste juga menggunakan Panzer produk Pindad untuk kepentingan militernya. Namun perjalanan Pindad tidaklah selalu mulus. Jumlah karyawan yang mencapai 1.500 orang dan pendanaan yang bersumber dari APBN tak menjamin Pindad lepas dari kendala. Ya seperti tadi, tahun-tahun terakhir ini kebutuhan peralatan pertahanan meningkat pesat gitu ya, sehingga kita harus memenuhi dalam jumlah besar sehingga kita merasa jumlah SDM tidak mencukupi. Kemudian ya kendala kedua, fasilitas produksi. Untuk tetap bertahan, kini Pindad tidak hanya memfokuskan pada produksi alutsista. Produksi barang komersil seperti alat-alat pendukung kapal dan juga generator listrik juga dikembangkan. Prospek untuk pembangunan kapal laut sangat besar. Jadi kita harus turut serta ikut serta dalam membangun kemajuan industri maritim di Indonesia. Sebagai perusahaan nasional yang didukung putra terbaik bangsa, Pindad layak mendapatkan apresiasi dan dukungan.
Lewat produk alutsista dan komersialnya, Pindad mampu mensejajarkan Indonesia dengan produsen alutsista dunia. Sebuah kerja keras yang membanggakan dan patut dibanggakan. SS2 mulai dicoba dibawa oleh TNI kita untuk ya bukan hanya senjata, tapi TNI-nya pun sudah terlatih, saya yakin. Mereka dimulai tahun 2010 untuk Asam, sampai terakhir 2013 tetap masih juara umum. Dengan produk Anoa 6x6 yang sudah tersebar dari Aceh sampai dengan Papua untuk membantu mempertahankan Indonesia. Dan juga kami bangga produk kami ini juga sudah dipakai oleh pasukan perdamaian Indonesia di Libanon. Saya sangat bangga menjadi karyawan di Pindad. Dengan dibuktikan saya selama 25 tahun saya bertahan di Pindad. Amelinda Widya, Henry Hardi melaporkan untuk NET. Memang udah saatnya, Pindad ini terus berkembang agar kita bisa produksi senjata dalam negeri. Iya, terus tapi sebetulnya senjata ini apakah dipakai dalam negeri juga nggak sih, Tom? Jelas dong, Pasti bahkan ya? dipercaya kok, dipesan oleh luar negeri juga. Berarti artinya kualitas kita tidak kalah bagusnya. Betul ya. sekali.